Kehidupan hewan di alam liar tidaklah mudah. Selain harus bisa mencari makan sendiri, tak jarang para hewan juga harus bertarung demi memperebutkan makanannya. Tidak hanya itu, hewan yang hidup di alam liar juga harus bisa melindungi diri jika tidak ingin menjadi santapan para pemangsa. Secara alamiah, setiap hewan tentu memiliki senjata rahasia untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Senjata ini digunakan untuk melawan hewan lain yang dianggap mengancam. Kira-kira senjata milik siapa yang paling mematikan? Mari kita bandingkan bersama dalam segmen On The Spot versus senjata rahasia hewan-hewan super. Beberapa hewan memiliki kemampuan unik yang tidak dimiliki oleh hewan lainnya. Salah satunya ialah kemampuan untuk menghasilkan listrik seperti yang dipunyai belut listrik dan electric catfish. Sesuai dengan namanya, hewan pemangsa bernama belut listrik mampu menghasilkan, mengatur, serta menggunakan potensi arus listrik tinggi dari tubuhnya untuk berburu dan membela diri. Tubuh belut listrik memiliki 6.000 sel khusus yang disebut elektrosit. Ketika diserang, sel-sel ini melepaskan muatan listrik secara bersamaan dan mengirimkan semburan listrik bertegangan hingga 600 volt. Bandingkan dengan voltase listrik di perumahan dan alat elektronik yang umumnya hanya 220 volt. Tuh, ngeri juga ya jika tersengat. Ini dia buktinya. Seekor alligator langsung mati terbujur kaku saat mencoba memangsa si belut listrik. Wah, salah pilih mangsa nih si alligator. Memiliki kekuatan super berupa energi listrik, ternyata hewan ini memiliki kelemahan, yakni penglihatan yang buruk. Oleh karena itu, belut listrik akan melepaskan gelombang energi listrik dengan voltase rendah sebagai sistem radar untuk merasakan lingkungan sekelilingnya, sekaligus navigasi untuk mendeteksi mangsa. Setelah berhasil mendeteksi lokasi mangsanya, belut listrik akan mengirimkan satu gelombang kejut dengan voltase yang lebih tinggi dalam durasi yang lebih panjang, hingga korbannya lumpuh dan mudah ditangkap. Sama seperti belut listrik, electric catfish juga mengeluarkan gelombang listrik untuk memburu mangsanya. Electric catfish mampu mengeluarkan gelombang listrik hingga 350 volt dari sekujur tubuhnya. Gelombang tersebut jumlahnya hampir sama seperti yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Pada electric catfish berukuran kecil, arus gelombang listrik yang dihasilkan jauh lebih sedikit dan hanya terasa seperti kesemutan bagi manusia. Konon, orang Mesir kuno menggunakan sengatan listrik dari electric catfish berukuran kecil untuk mengobati nyeri radang sendi. Sekedar informasi, tubuh manusia umumnya masih bisa bertahan hidup jika tersengat arus listrik dengan tegangan di bawah 500 volt. Jadi, sengatan electric catfish ini masih bisa ditolerir. Berbeda dengan kekuatan di atas 500 volt yang dimiliki belut listrik. Jadi meski sama-sama mengeluarkan arus listrik yang kuat, ternyata belut listrik memiliki gelombang listrik yang jauh lebih besar dibanding electric catfish. Kata siapa kalau hewan hanya mempertahankan diri dengan cara melarikan diri dan berkamuflase? Ikan sumpit versus kadal bertanduk ternyata memiliki kemampuan menembak yang menakjubkan. Umumnya, ikan akan mencari kemampuannya. Ikan sumpit dijuluki ninja bawah air. Ikan dari keluarga Toxodidae tersebut menembaki serangga dan binatang kecil yang berada di luar air dengan semburan dari mulutnya. Demi menghasilkan tembakan yang kuat untuk melumpuhkan serangga, ikan sumpit akan mengkonsentrasikan kekuatannya untuk memproduksi semburan besar sambil terus mengubah bentuk mulut mereka. Hebatnya, ikan ini dapat menembakkan peluru air sampai jarak 2 hingga 3 meter. Pantas saja ya jika ia dijuluki ninja bawah air. Tembakan yang cukup tajam dan kuat tersebut tentunya akan menjatuhkan mangsanya yang berada di dedaunan atau ranting-ranting pohon yang menjorok ke air. Meski demikian, ikan yang disebut dengan ikan pemanah ini membutuhkan 2 hingga 3 kali tembakan untuk melumpuhkan buruannya tersebut. Jika ikan sumpit menembakkan air, hewan yang satu ini malah menembakkan darah dari kedua matanya. Kadal bertanduk memiliki kemampuan yang sangat unik untuk mempertahankan diri dari musuh. Mereka melakukannya dengan cara membatasi aliran darah menuju kepala sehingga meningkatkan tekanan darah dan memecahkan pembuluh darah kecil di sekitar kelopak mata.
Semprotan darah dari matanya ini bisa menyembur sampai sejauh 1,2 meter loh. Bahkan kadal bertanduk bisa mengulanginya berkali-kali jika diperlukan. Wih, ngeri ya. Tapi bagi kadal bertanduk, hal ini tidaklah berbahaya. Malah bisa membantu mengeluarkan partikel debu yang mengganggu bagian matanya. Ini bermanfaat karena mereka tinggal di gurun yang berpasir. Tak hanya membingungkan para pemangsa, darah tersebut juga berbau sangat busuk sehingga menyebabkan predator yang mengejarnya mengurungkan niat untuk memangsanya. Jika ikan sumpit menembakkan senjata untuk berburu mangsa, kadal bertanduk menembakkan senjata untuk mempertahankan diri dari musuh. Senjata rahasia selanjutnya ialah semprotan gas beracun dari sigung versus kumbang bombardier. Berbulu indah namun berbau busuk. Semua orang pasti mengetahui bahwa ciri yang paling khas dari seekor sigung adalah kemampuannya mengeluarkan sejenis gas berbau busuk. Yap, sigung mempunyai kelenjar yang memproduksi sebuah cairan yang sangat bau yang terletak di dekat pangkal ekornya. Sigung akan menyemprotkan cairan ini jika dirinya merasa terancam. Jika musuh atau predator tidak segera pergi, sigung akan melengkungkan tubuhnya dengan kepala dan dubur menghadap ke arah lawannya. Lalu seketika menyemburkan bau yang sangat busuk dan baunya bisa melekat sampai 2 hari. Jika dirasakan oleh manusia atau hewan lain, bau tersebut dapat menyebabkan muntah. Dan tidak tanggung-tanggung, bau yang kuat ini juga bisa menyebabkan iritasi dan kebutaan. Bahkan gas bau pada sigung ini menjadi inspirasi pembuatan senjata biologis di Israel. Kumbang bombardier atau biasa disebut sebagai kumbang pengebom memiliki kemampuan yang tidak jauh berbeda dengan sigung. Ketika kumbang ini merasa terganggu atau terdapat bahaya di sekitar lingkungannya, kumbang ini akan menyemprotkan cairan kimia dari ujung buntut tubuhnya yang disertai dengan letupan seperti senjata yang sedang menyemprot lawannya. Cairan kimia yang dihasilkan kumbang ini bersifat panas dan korosif. Bahkan panas dari cairan kimia ini mencapai 100 derajat Celcius. Kerusakan yang disebabkan dapat berakibat fatal bagi serangga penyerang dan makhluk kecil lainnya, serta menyakitkan jika terkena kulit manusia. Uniknya, cairan yang dapat membahayakan musuh ini tidak melukai si kumbang karena bagian tubuhnya sudah dilapisi dengan bahan tahan panas. Kumbang bombardier menggunakan persenjataan peledak ini agar bisa lepas dari sistem pencernaan predator. Menurut Anda, semprotan gas mana yang paling mematikan? Gas bau dari sigung atau gas panas dari kumbang bombardier? Itulah On The Spot versus senjata rahasia hewan-hewan super versi On The Spot. Senjata rahasia hewan manakah yang menurut pemirsa paling keren? Terus saksikan On The Spot untuk update berita unik, menarik, dan viral lainnya hanya di Trans 7.